sebelum kita mulai pembelajaran, mohon kepada ketua kelasnya untuk pimpin doanya terlebih dahulu ya. Semuanya siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Assalamualaikum Ibu, maaf terlambat Ibu. Ya, silakan masuk Reva. Baiklah anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ambil absen kehadiran dulu ya. Ibu. Reva Syafitri, Ibu. Tasya Aulia Revalina, Hadir, Bu. Syifa Salsabila, Hadir, Bu. Salma Putri Reta, Sudah hadir Bu, sakit. Putri Valesia Silvana Cindi. Izin, Bu, Jaka Lampung. Oke, baik, berarti ada 2 orang yang tidak hadir ya. Dan pelajaran kita hari ini yaitu tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Sebelumnya Ibu mau bertanya nih kepada anak-anak ibu semuanya di sini, ada yang sering melaksanakan sholat 5 waktu enggak? Sering, Bu. Masya Allah. Masya Allah, bagus ya. Kalau ada nggak di antara anak-anak ibu semuanya yang sering mengajak temannya atau keluarganya untuk sholat? Sering, Sering, Bu. Terus ada nggak yang pernah zikir habis sholat? Sering, Bu. Nah, bagus ya, anak ibu semuanya udah mengerti nih tentang pentingnya sholat dan zikir. Nah, perlu kita pahami ya bersama-sama, sholat itu dapat mencegah perbuatan keji Dan mungkar. dan zikir itu juga penting kita laksanakan. Kenapa? Karena itu menjadi pengingat kita, menjadi membuat hati kita menjadi lebih tenang. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang makna sholat itu. Nah, secara bahasa sholat itu berarti doa. Sedangkan secara istilah sholat itu adalah rangkaian ucapan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Di sini anak-anak ibu sudah mengerti kan urutan pelaksanaan sholat? Sudah, Bu. Sudah, bagus. Sholat itu merupakan tiang Agama. Nah, kalau kita menjaga sholat, berarti kita menjaga agama kita. Yang dimana sholat itu termasuk dalam rukun Iman. Tidak tahu. Islam. Nah, bagus ya, berarti termasuk dalam rukun Islam. Nah, kalau zikir itu berarti mengingat Allah. Nah, zikir itu kapan aja bisa dilaksanakan? Setelah sholat, Bu. Ya, di mana aja bisa ya? Ya, Bu. Setelah sholat, kayak lagi menunggu kendaraan, menunggu angkot. Kalau waktunya kosong itu bisa ya dilaksanakan kapan aja. Nah, di sini Ibu ingin membagi anak-anak Ibu semuanya menjadi beberapa kelompok. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pelaksanaan dari pembelajaran kita. Nah, Ibu mau nanti setelah dibagi kelompoknya, kita itu akan membuat per kelompoknya itu membuat suatu poster untuk mengajak teman-temannya sholat, seperti poster untuk sholat berjamaah, poster untuk sholat tepat waktu, poster untuk keluarga kita, atau membuat jadwal zikir nih. Jadi setiap kelompok itu beda-beda ya nanti. Nah, di sini Ibu akan membagi kelompok. Yang membagi kelompoknya Ibu aja atau anak-anak Ibu aja? Ibu aja, Bu. Boleh Ibu. Nah, di sini Ibu minta 3 orang ya, 3 orang per kelompok. Ada Reva, Tasya, sama Syifa untuk satu kelompok ya. Nanti diskusikan apa yang akan dibuat mengenai materi kita hari ini. Baik, Bu. Nah, silakan dibentuk kelompoknya sekarang ya.
Sudah, Bu. Nah, Ibu mau nanti kita akan melaksanakan kegiatan pelayanan. Jadi mengenai materi hari ini itu tentang sholat dan zikir. Nah, tadi Ibu minta kan anak-anak Ibu sudah bikin poster, bikin apalah sekreatif mungkin ya. Nanti kita melakukan pelayanan. Pelayanannya itu bisa kecil-kecilan dulu. Misalnya ke temannya suatu sekolah atau di rumah ya. Posternya itu bisa kita bagikan atau bagaimana. Kita melaksanakan kampanye kecil-kecilan lah intinya tentang ajakan untuk sholat, untuk zikir. Bagus. Nah, nanti Ibu akan mendampingi anak-anak Ibu juga nanti kelompoknya untuk melaksanakan pelayanan ini. Misalnya kita ke titik-titik yang sudah ditentukan. Misalnya kalau di rumah ya pribadi aja ya membagikannya. Kalau di sekolah nanti Ibu akan dampingi juga, misalnya di perpustakaan, di musola dan lain-lain. Nah, nanti dari pekerjaan anak-anak Ibu semuanya, Ibu akan nilai di situ bagaimana kontribusi anak-anak Ibu semuanya dalam pembuatan poster ini. Nah, jadi Ibu harus semuanya ikut ya bekerja, tidak temannya saja. Ya, Ibu. Nah, nanti setelah itu Ibu akan nilai bagaimana progres pengerjaan dari poster yang telah anak-anak Ibu buat. Di situ nanti Ibu akan melihat bagaimana dia kreatifnya, keterampilannya berbicara, mengajak orang untuk sholat dan zikir itu ya. Kita harapannya ya semoga lingkungan kita ini bisa melaksanakan sholat berjamaah setiap waktunya, bisa tepat waktu, tidak terlambat melaksanakan sholatnya ya. Baik, Bu. Oke, dan nanti kan udah melaksanakan pelayanan. Nah, nanti Ibu minta anak-anak Ibu semuanya membuat laporan kecil tentang hasil dari pelayanan tadi. Nah, setelah itu nanti di akhir pertemuan Ibu meminta setiap kelompoknya itu mempresentasikan hasil apa yang telah mereka dapatkan di lapangan melalui pelayanan tadi. Jadi presentasikan ya setiap kelompoknya, misalnya hasilnya seperti ini dan lain-lain. Nah, dari situ Ibu akan mengambil nilai harian atau nilai ulangan akhir semesternya ataupun nilai ujiannya nanti Ibu akan ambil di situ. Ibu lihat per individunya ya. Di samping bagaimana cara dia berkomunikasi, Ibu akan melihat bagaimana cara dia mengajak temannya dan lain-lain. Ibu akan memantau ya. Nah, yang mungkin sekian ya pembelajaran kita hari ini tentang sholat dan zikirnya. Apakah ada di antara anak-anak Ibu yang ingin bertanya mengenai pembelajaran? Nah, silakan Reva. Itu Bu, untuk pelaksanaan dan waktu pengumpulannya itu kapan Bu? Nah, untuk pengumpulannya sebenarnya ini setiap pertemuan Ibu mengharapkan ada ya hasil dari materi kita seperti output yang dihasilkan dari setiap pembelajaran kita setiap minggunya. Nah, tapi nanti Ibu akan informasikan lagi detailnya kapan akan dikumpulkan ya di grup WA kita. Terus kalau untuk pelaksanaannya nanti kan sudah dibagi nih per kelompok. Pelaksanaannya itu boleh dalam minggu ini. Nanti Ibu akan dampingi juga anak-anak Ibu semuanya. Nanti per kelompok ini tentukan di mana titik akan melakukan pelayanannya ya. Misalnya mau di musola, di perpus atau di mana gitu. Nanti Ibu akan ikut kontribusi di sana. Dan ada yang bertanya lagi? Saya Bu, Ya, Siva. apakah harus pakai poster Bu? Nah, sebenarnya itu tidak harus poster ya, kan bisa kita memberikan sekreatif mungkin nih gimana biar orang-orang itu tertarik gitu. Nah, misalnya Siva bisa bikin kayak jadwal zikir, jadwal pengingat sholat, semenarik mungkin gitu, biar orang-orang tertarik dan bisa melaksanakan sholat itu juga. Gitu. Nah, terus ada lagi yang bertanya nggak? Aku, Bu. Ya, silakan Tasya. Ibu kan tadi bilang kalau kita ngelakuin pelayanan kan Bu ke masjid atau di mana-mananya. Nah, itu perlu didokumentasikan Bu. Nah, kalau untuk dokumentasi mungkin karena nanti di akhir ada bentuk laporan ya, nggak akan dipresentasikan. Jadi Ibu minta seperti foto aja, foto dokumentasi, tidak perlu video ya. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Mungkin sekian ya pembelajaran kita hari ini.
hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama. Aku pamit dulu ya. Ya Bu, jadi Bu. Kapan kita bikin tugas kita, weh? Minggu ini kayaknya. Harus minggu ini. Ya kan pengumpulannya minggu besok. Gimana kalau besok aja? Besok buat bisa nggak? Boleh. Boleh, bisa. Gimana Oh,